Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Safirani Wibisono, peserta Project Based Internship Rakamin dengan Kimia Farma dengan role Big Data Analytics. Di sini saya akan mempresentasikan project final task saya yang berjudul Trend Analysis of Drug Sales at Kimia Farma atau analisis tren penjualan obat di Kimia Farma. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya adalah seorang undergraduate student dari Prodi Teknologi Informasi yang memiliki ketertarikan dengan riset, teknologi, dan desain yang kemudian mendorong saya untuk mempelajari analisis data, Python programming, dan visualisasi data. Beberapa course dan sertifikat yang telah saya peroleh yaitu Basic Python Programming, SQL, Data Science, Data Visualization, dan ASEAN Data Science Explorer. Kemudian saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang Kimia Farma. Kimia Farma adalah BUMN farmasi terbesar di Indonesia yang memiliki tugas terkait produksi, distribusi, dan penjualan farmasi dan berbagai produk kesehatan lainnya. Kimia Farma berdiri pada tahun 1817 yang memiliki sejarah panjang terkait industri farmasi di Indonesia yang memiliki fokus yaitu peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Portofolio proyek yang saya kerjakan mengharuskan saya untuk memiliki pemahaman yang mendalam terkait data dan analisis. Salah satunya adalah untuk mengevaluasi bisnis performance Kimia Farma pada tahun 2020 hingga 2023. Beberapa tugas yang harus saya kerjakan yaitu mengimpor dataset yang telah disediakan ke Google BigQuery, dan yang kedua yaitu membuat tabel analisa berdasarkan hasil agregasi dari keempat tabel yang telah disediakan tadi. Beberapa kolom mandatori yang harus ada di dalam tabel analisa yaitu ID transaksi, ID branch, net sales, net profit, dan sebagainya. Tabel analisa ini kemudian akan saya gunakan untuk membuat dashboard performance analytics yang menyediakan berbagai insight penting dari data yang telah diproses. Oke, di sini saya telah membuka Google Cloud, kemudian saya telah login di Google BigQuery. Di sini saya membuat project baru, kemudian saya menambahkan dataset, dan di dalam dataset Kimia Farma ini saya menambahkan tabel ini, inventory, kantor cabang, produk, dan transaksi yang telah disediakan sebelumnya. Nah, tabelnya berisi kolom-kolom seperti ini. Ada branch ID, branch kategori, kota, provinsi, dan sebagainya tergantung tabel-tabelnya. Kemudian di sini saya ditugaskan untuk membuat query untuk membuat tabel analisa. Nah, di sini saya diharuskan membuat kolom-kolom mandatori berupa transaction ID, date, branch, rating cabang, customer name, persentase gross laba, sales profit, dan sebagainya. Di sini saya pertama-tama akan menggunakan create tabel untuk membuat tabel analisa. Kemudian saya menggunakan ini adalah alias yang saya buat. Jadi T, B, kemudian P ini melambangkan alias agar query tidak terlalu panjang dan tidak memakan waktu untuk membuatnya. T, B, dan P ini maksudnya adalah kolom transaction ID dan date berada pada tabel yang sama. Kemudian branch ID, branch name, kota, dan seterusnya ini ada di tabel yang sama juga. Kemudian P, produk, price, ini ada di tabel yang sama. Kemudian kita masuk ke perhitungan persentase gross laba, net sales, dan net profit. Persentase gross laba ini, nah, persentase gross laba adalah persentase yang seharusnya diterima dari obat dengan ketentuan berikut.
Kemudian ketentuan-ketentuan ini saya masukkan ke query menggunakan pernyataan case sederhana. When price kurang dari sama dengan 50.000, maka labanya 10% dan seterusnya. Kemudian untuk net sales-nya, price dikurangi price dikali persentase diskon dibagi 100, dan net profit-nya sama menggunakan case yang tadi, hanya saja ditambahkan di awalnya, yaitu price dikurangi price dikali diskon persentase bagi 100. Kemudian di bawah, paling bawah ada rating transaksi. Nah, di sini saya menggunakan left join, bukan hanya join, karena left join ini memiliki kelebihan, yaitu data yang kosong atau tidak cocok itu tetap akan dimasukkan ke tabel yang baru, sehingga data itu akan terjamin keutuhannya. Jadi data yang misal tidak cocok atau data yang kosong itu tidak akan diabaikan begitu saja, tapi tetap akan ditambahkan walau uh, kolomnya itu berisi nol atau tidak ada data gitu. Kemudian setelah query ini selesai, saya menjalankan query dan mendapatkan tabel berikut, tabel analisa. Di sini kolomnya sudah cocok, ada transaction ID, date, branch name, kota, dan seterusnya. Ada net sales, presentasi gross laba, profit, trading transaksi. Oke, tabel analisa tadi akan digunakan untuk membuat dashboard analisis seperti ini, dashboard performance yang berjudul Trend Analysis of Drug Sales at Kimia Pharma. Di sini saya menggunakan scorecard, kemudian bar chart, line chart, dan pie chart. Nah, pada scorecard di sini saya menampilkan total sales atau total penjualan sejumlah 347 M dan total profit atau laba yaitu 98,5 M dan average transaction rating atau rata-rata rating transaksi sejumlah 2,7 juta. Dan pada bar chart di sini saya menggunakan bar chart untuk menampilkan 10 kota dengan profit tertinggi. Di sini ada nama kotanya dari Subang, Purwakarta, Sukabumi hingga Gorontalo, Mataram. Kemudian pada line chart sebelah kiri bawah saya menggunakannya untuk menampilkan net profit trend atau tren laba yang diperoleh Kimia Pharma dari bulan Agustus 2023 hingga Desember 2023 atau pada 5 bulan terakhir tahun 2023. Di sini terlihat dengan jelas bahwa laba yang diperoleh itu cukup stabil. Pada pojok kanan bawah ini saya menggunakan pie chart untuk distribusi sales per produk atau penjualan per produk. Kenapa menggunakan pie chart? Karena pie chart ini memudahkan kita untuk melihat distribusi atau persebaran seperti itu. Jadi di sini saya menampilkan 4 produk teratas yang paling banyak dijual. Di sini ada psikoleptik 17%, kemudian ada anksiolitik 16,5%, analgesik 13,5%, obstructive disease ada 13%, dan ini adalah obat-obat lain 39,8%. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.